Baru-baru ini saya dapat dari Kairo. Dari Kairo, Duta Besar Kairo, alhamdulillah mereka bikin seragam dengan tenun pagatan. Bagus sekali ya, sudah sangat luar biasa ya. Iya. Kain tenun pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, kain tenun ataupun sarung tenun pagatan ini sudah ada loh bersamaan dengan kedatangan para perantau suku Bugis dari kampung Kamperewajo yang berasal dari Sulawesi Selatan yang menetap di Kusan Hilir atau lebih dikenal dengan Pagatan. Nah, kedatangan mereka ini sekitar abad ke-18. Kain tenun tradisional Bugis Pagatan atau terkenal dengan sebutan tenun pagatan memang digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan yang secara turun-temurun tentunya dengan ciri khas dan motif yang mempunyai filosofi lokalitas Tanah Bumbu, yakni menggambarkan masyarakat nelayan di pesisir Pagatan. Hal ini kalian bisa lihat dari corak dan motif seperti ikan, kapal, gelombang, dan alam semesta. Saat ini perkembangan tenun pagatan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal saja loh, tetapi sudah dikenal di daerah lain, baik nasional maupun ke kancah internasional. Tenun pagatan tidak hanya digunakan sebagai pakaian tradisional, namun juga berbagai bentuk sesuai kebutuhan masyarakat penggunanya. Seperti ada tas, ada shawl, masker, dan cenderamata yang lainnya. Bagaimana kabar Bapak Abdul Aziz? Alhamdulillah sehat. Mengenai berdirinya tenun Salamah ini ya Bapak ya, barangkali sahabat temannya dimanapun Anda berada, ini 10 tahun lebih banyak. Bagaimana sih awal mula berdirinya dari tenun Salamah ini? Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, salah satu pemilik rumah kreatif tenun Pagatan yang biasa dikenal di daerah lain itu tenun Pagatan Salamah kalau untuk brand kami. Kalau untuk masalah berdirinya, tenun Pagatan ini awal-awalnya berdirinya itu memang warisan budaya, warisan dari Indonesia. Nah, kayak kakak saya dia dapat warisan dari ibu, makanya kita diberikan warisan, sebuah warisan yaitu tentang tenun. Nah, berdirinya kami tidak tahu persis, cuman kalau untuk tenun yang belum itu awal berdirinya memang warisan dari nenek moyang kita semua. Nah, berkembangnya tenun Pagatan itu awal-awal 2011, 2010, 2011. Kalau tenun Pagatan yang gedok itu kan prosesnya lebih panjang dan lebih ribet, sehingga apabila ada pemesanan yang tingkatnya lebih banyak itu akan menyulitkan, baik menyulitkan dalam pengembangannya maupun penghasilannya juga tidak efektif. Makanya dikembangkanlah namanya tenun ATBM. Kami dilajari, memberikan edukasi tentang tenun ATBM 2011, 2012, 2015, 2015 mulai menanjak tenun ini. Adapun motivasi awal-awalnya sih saya tenun ini awal-awalnya sih tidak berpikiran bahwa tenun itu akan bisa jadi suatu penghasilan yang bagus awal-awalnya. Awal-awalnya itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, awal-awalnya saya cuman bagaimana sih seandainya saya bisa bertenun itu, kainnya saya jahit, saya pakai, gimana badannya nih?
Itu sih awal-awalnya, bukan semata-mata bisnis, saya nggak ada bisnis ya. Karena memang tujuannya saya kepingin mengenal lebih jauh tentang warisan budaya khususnya di Tanah Bumbu. Karena sangat benar, tanah Bumbu khususnya Kalimantan Selatan yang ada tenunnya hanya satu, tenun Pagatan ini, Kabupaten Tanah Bumbu. Selayaknya kita bangga toh sebagai masyarakat Kalimantan Selatan ya, karena Tanah Bumbu merupakan salah satu penghasil tenun di Kalimantan Selatan. Selama ini kita mungkin mengenal tenun ini hanya di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Bali, Pak. Di Sumatera tempat saya sendiri itu ada juga kerajinan seperti namanya songket. Nah, di Kalimantan Selatan ini patut kita banggakan bahwa di Tanah Bumbu ini memiliki salah satu penghasil tenun ya, seperti ini Pak ya. Seperti ini. Bagi kalian yang ingin memiliki khas dari Tanah Bumbu, kalian bisa order melalui link di bawah ini. Kalian akan saya sertakan di deskripsi dari video. Baiklah Bapak, untuk motif Pak ya, ini sepertinya ada motif ikan. Kemudian ini motif apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ini mengenai motif, teman-teman kita mungkin penasaran ya, sebenarnya apa sih motif dari tenun Pagatan ini ya? Kalau boleh tahu ini motifnya apa Pak? Ini kami namakan motif kapal matahari senja. Karena ini filosofinya adalah rata-rata kita yang ada di Pagatan itu hampir 50% itu nelayan, 30% petani, 20% pengusaha, contohnya kayak pengrajin. Berarti memang kain tenun ini mempunyai filosofi tersendiri dari segi coraknya ya teman-teman. Di sini ada kapal ya, Bapak. Ini berarti kapal layar Pak ya? Iya, kapal layar, kapalnya orang pemancingan, orang mancing. Nelayan mancing. Apa Pak? Ini matahari senja. Matahari terbenam ya. Sunset ya yang sering dicari orang. Nah, ini diabadikan dalam bentuk corak tenun yang ada di Pagatan ini. Kemudian yang kedua kita lihat ini ikan, ada udang. Karena kan udang. Nah, nanti saya berikan gambarnya ya setelah di zoom ya. Ini udang, ikan. Ini kan ria air itu Bu, ria air, gelombang yang biasanya kan kita yang nggak ada dalam pikiran kita kami coba tuangkan di sebuah motif gitu. Nah, berarti motif ini inisiasi dari menjadi sebuah brand umum gitu Pak, yang di penghasilan pada umumnya. Kalau brand umumnya kita ini Bu. Oh ini ya, ini kan gelombang di haruan. Makanya kita bikin gelombang di haruan karena masyarakat di Tanah Bumbu ini kan kita bilangnya orang turis merupakan orang dari awalnya. Kita padukan, dijadikan ini adalah gelombang karena orang turis dulu kan merantaunya dari yang seberang sana, dia memecah gelombang sampai ke sini gitu. Nah, menemukan gelombang ya. Menemukan gelombang. Ini gigi haruan atau bisa disebut gigi haruan itu kan ikan gabus tuh Bu. Ikan gabus itu kan ikonnya adalah Banjarmasin. Gitu. Jadi kalau ini kan Bu, ini namanya kunci. Kalau kita bertemu ini batasnya, batas pinggir. Ini batas pinggirnya. Ini biasanya dipakai untuk ini ya Pak ya, dikerak. Dikerak, ditangan tinggi untuk mempermanis, bercantik gitu loh. Nah teman-teman mungkin ada yang penasaran apa sih haruan gitu ya. Haruan itu adalah ikan gabus ya, yang bahasa Indonesia itu ikan gabus. Kalau di istilah Banjarnya ini dinamakan ikan haruan. Nah ikan haruan ini juga sangat akrab di masyarakat Tanah Bumbu ya Pak ya, karena memang berada di daerah rawa-rawa. Kemudian di sana juga ada aktualisasi dari gelombang laut ya, yang bahwa Tanah Bumbu ini memang heterogen. Dan kebetulan untuk tenun Pagatan ini merupakan inisiasinya dari suku apa Pak? Banjar atau Bugis awalnya Bu. Cuman kan kita kan memadukan antara Banjar dan Bugis. Itu ya, melalui tenun. Ya, akan timbul ciri khasnya.
Ikan ikan. Apa itu Pak? Kalau ini saya sebenarnya filosofinya awalnya gini nih. Saya waktu itu ikut pameran di Banjarmasin. Ketemulah sama kawan-kawan perranting Sasirangan. Jadi dia bilang, bisalah sampai bikin motif kayak gini. Coba Bang saya pelajari. Nah, ini kan motifnya sebenarnya motif bilangnya tumbuhan di pinggir laut. Nah, ini kan atau di dasar laut ini. Nah, jadi kita coba bikin kayak modelnya kayak bikin rumput laut gitulah. Kita coba bikin, kita kasihkan beliau. Ternyata bisa juga lah tenun pagatan bikin begini. Nah, sebenarnya teman-teman untuk di Banjarmasin itu dikenal dengan kain Sasirangan. Nah, di tempat Bapak ini di Tenun Salama memperkenalkan tenun dalam bentuk adopsi dari kain Banjar. Ini Pak ya wujudnya ya. Iya. Ini adalah tumbuhan ya, ini Pak ya. Tumbuhan. Sangat cantik sekali bagi kalian yang suka nih dengan budaya lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalian wajib memiliki kain khas dari Pagatan ini, dari tenun Pagatan, dan kalian bisa menghubungi via link di bawah ini, nanti akan tertera di sini sosial media dari Tenun Salama. Menarik sekali ya Pak ya ketika kita berbicara tentang kekhasan sebuah daerah, dan sangat luar biasa sekali ketika Bapak membuat sebuah inisiasi yang membuat brand Tenun Pagatan Salama. Nah, di samping kita ini Pak, ngomong-ngomong di samping kita ini sedang dilakukan sebuah pelatihan Pak ya. Iya. Sebuah pelatihan tenun yang bekerja sama dengan PT Arutmin ya, salah satu PT tambang batubara yang berada di Batu Licin. Nah, bagaimana sih Pak awalnya sehingga Bapak ini mempunyai inisiasi untuk membuat sebuah pelatihan? Kemudian sasaran yang akan dicapai dalam pelatihan ini siapa? Oh iya, saya itu adalah ketua organisasi GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Nah, biasanya kayak saya sering berurusan dengan dinas-dinas terkait, misalnya kayak DLK atau Nakes, perdagangan, pariwisata, dan yang lain-lain. Nah, kebetulan saya mencoba nih, karena kan saya lihat pemerintah daerah sudah getol memberikan pelatihan-pelatihan yang untuk masyarakat. Jadi kami mencoba menginisiasi sendiri bagaimana sih memberikan edukasi tentang wastra Nusantara, khususnya tenun Pagatan. Jadi kami coba mengajukan diri, kebetulan saya juga sebagai mentornya. Saya bilang daripada mendatangkan mentor yang dari jauh, nah kenapa sih enggak yang ada mentornya kita di sini? Karena kan yang pertama lebih hemat, yang kedua tepat sasaran. Karena kan antara mentor sama peserta itu akan sudah terjalin chemistry yang baik. Jadi apa yang kita sampaikan mereka mudah memahami, karena mereka tahu, oh karakternya Pak Aziz ini orangnya tukang marah-marah. Jadi mereka sudah menganu duluan supaya mereka tidak anu gitu. Cuman saya memang tipenya untuk kalau mendidik anak-anak memang keras Bu, karena saya kepingin apa yang saya kasihkan sama mereka bukan hanya jadi cuman pengalaman atau wacana belaka, tetapi itu dijadikan sebuah penghasilan minimal lah, membantu meringankan beban atau mampu menambah penghasilan dalam keluarga. Itu sih tujuannya saya. Di samping memang tujuan pokok utamanya saya ialah memberikan pelatihan ini untuk melestarikan wastra budaya tanah bumbu. Itu sih yang saya anukan, karena selama ini kan tanah bumbu begitu kita berbicara masalah tenun, rata-rata mereka berbicara, oh ibu-ibu gitu kan. Jadi kita coba nih, saya bilang, karena kan awal-awalnya Bu, kalau untuk tanah bumbu sayalah penenun laki-laki pertama untuk tanah bumbu loh ya. Kalau di Jawa kita nggak bisa berbicara karena memang di sana adalah sumbernya Sumatera, sumbernya Sulawesi dia tempatnya. Nah kalau untuk tanah bumbu laki-laki pertama yang bisa bertemu saya. Jadi saya coba nih
Karena saya pikir begini Bu, kalau kita mengajak ibu-ibu, ya bukannya nggak mau mereka, cuman tugasnya ibu-ibu itu kan berat Bu. Bangun tidur ya, bangun menyiapkan ini. Jadi akhirnya sampai bisa sampai jam 10 Bu, baru selesai mereka, ya kan? Baru mau betenun. Nah sedangkan betenun begitu betenun 1 jam istirahat pulang, menyiapkan anak-anak datang, ya kan? Nah jadi akhirnya waktunya itu inisiatif saya untuk mencari anak-anak yang putus sekolah atau bukan putus sekolah sih, mereka rata-rata kan begitu SD mereka berhenti karena kan mungkin karena pergaulan di kampungnya itu kan desa bener tuh. Jadi kita coba daripada anak-anak nih bergaul sama yang nggak kerja bener. Berarti bagus sekali ya inisiasinya. Memang Bapak ini mempunyai pemikiran bahwasanya bagaimana sih kita memanfaatkan pemuda yang berasal dari desa-desa tetangga bahkan dari sekitar Tenun Salamah ini ya, dengan membuat sebuah kreativitas sehingga waktu mereka itu bisa bermanfaat gitu ya Pak, keterampilan ini untuk kehidupan yang akan datangnya. Dan tentu saja inisiasi ini merupakan sebuah regenerasi mungkin Pak ya. Ya regenerasi. Supaya tenun pagatan ini sendiri tidak punah nantinya. Ya. Tapi nanti bisa jadi ya akan mengalami perkembangan dari desain daripada tenun yang sudah ada ini Pak ya. Kemudian harapan Bapak terhadap pemerintah mungkin, kemudian terhadap anak-anak dari yang Bapak bina dari kegiatan ini apa Pak? Harapan saya kalau ke pemerintah daerah, saya ingin mendirikan tanah lebih, ibaratnya kita tuh tenun pagatan itu jangan hanya jago pandang aja nih, harusnya bisa menembus keluar. Nah untuk harapan kedepannya tuh supaya bagaimana pemerintah daerah kita saling bersinergi, ya kan? Minimal mereka memberitahu nih sama tenun, coba Pak, ini kita harus berkelanjutan nih, kita ini judulnya kita bikin apa, motif apa, filosofinya. Nanti kita kan akan mempelajari, karena dengan begitunya tenun ini kan harusnya bukan kemauan kita Bu, tetapi mengikuti pasar. Beda dengan zaman yang dulunya, karena memang target marketnya beda-beda juga. Nah untuk anak-anak yang pelatihan ini, harapan saya sih bagaimana mereka memanfaatkan ilmu yang selama ini mereka dapat, bukan hanya untuk dijadikan wacana atau dijadikan saya pernah bisa bertenun, tapi nggak dilaksanakan. Ada kegiatan lanjutan gitu. Ya. Kain tenun ini merupakan salah satu kain yang memang berkualitas dengan harga yang cukup Berkreatif. tinggi ya, Ya, bisa dibilang tinggi daripada kain-kain yang lainnya. Dan ini tentu saja kita sudah mendengar dari filosofi dari tenun itu sendiri, bahwasanya kita harus menghargai proses, karena untuk membuat tenun seperti ini memerlukan waktu yang luar biasa Pak ya, dari segi pemintal pemintalan benang, kemudian merakitnya, pembuatan motif, kemudian lama ya Pak ya, lamanya pembuatan tenun ini Pak, satu tenun itu berapa kali? Kalau kita hitung dengan proses, kalau tenunnya sebentar tuh, kalau yang sejenisnya ini sebenarnya tenun gedok sama anunya itu kalau kita hitung itu hampir sama, cuman prosesnya sama, cuman begitu kita memasuki proses penenunan ini yang unggul gitu. Karena kalau gedok satu hari paling banyak 10 cm kalau dapat. Maaf Pak, gedok itu bisa dijelaskan Pak, mungkin ada teman-teman yang bingung apa sih? Nanti itu di sana juga ada diperagakan gitu. Itu biasanya dalam satu potong bisa sampai 1 bulan. Kalau prosesnya sama, 15 hari proses, tapi begitu bertenun ini yang unggul, karena dalam 1 hari bisa kita mendapatkan 2-3 meter. Kalau untuk anak-anak, kalau saya bisa aja sampai 6 atau 4 bisa aja, minimal 4 meter itu dapat. Cuman kalau proses awalnya sama, sekitar 15 hari. Dari mulai meredam benang, semuanya itu
Nah kebetulan kami sudah membuat itu, jadi kita nggak bisa memberikan anuan pewarnaan segala, seharusnya memang ada dari nolnya itu. Berhubung memang sudah selesai ini, ya kita anu aja adanya. Kisaran harga Pak, kisaran harga tenun ini per potong ini sudah dipotong ya Pak? Iya, sudah dipotong. Kisaran harga dari tenun potong yang sudah dipotong ini dari berapa sampai berapa? Kisarannya mulai dari harga 200.000 paling terendah itu ya? terendah yang di samping ini. Nah ya, yang paling rendah itu 200.000 sampai kalau yang harga 3,5 juta di dalam ya ini yang bermodalnya. Yang ada yang besar. Kalau yang setelahnya DBM paling mahalnya itu sampai 400. Kalau yang ini ada yang 300, 250, 200, 300 itu ada yang 350, ada ini 300 itu ada seletan benang emasnya, karena memang kalau kita benang emas itu kita harus pakai skoci dulu. Jadi begitu selesai ganti, tarik lagi, ganti, itu yang bikin lama. Sesuai Pak ya? Sesuai dengan harga. Tetapi ketika kita melihat jeripaya yang kemudian prosesnya tidak memandang harga lagi Pak ya? Iya. Karena ini sangat murah loh. Ini karya sebenarnya tidak bisa dihargai dengan sebuah uang gitu ya, karena cukup sangat luar biasa. Nah untuk pemasaran Pak, tentunya teman-teman yang lain juga penasaran sebenarnya tenun halaman ini dipasarkan apakah hanya dari lokal saja di daerah sini atau memang sudah nasional atau bahkan internasional Pak? Ya, siap. Kalau untuk pemasaran, kebetulan awal-awalnya sekitar 2012-2015 lah, itu datanglah LSM yang namanya Ibu Sri Hidayah. Yang dari Banjar itu ya, dari Banjar. Itu sedikit membantu sih, karena menaikkan ranting tenun pagatan. Beliau kan banyak kawan-kawannya, ada yang dari Swedia, ya, ada jadi Afrika, jadi Australia, Pak. Juga waktu itu ada pertukaran pemuda Indonesia dengan Australia. Kalau nggak salah pamerannya ada di Petone. Nah kebetulan, itu kan. Nah, peran beliau lah, dan juga beliau menuliskan buku tentang tenun pagatan. Peran beliau ini ada tulisannya, ada bukunya. Itu mereka dengan giatnya mencoba memasarkan, melemparkan keluar kemana. Alhamdulillah ya, kami juga dapat efeknya juga. Saya sudah pernah baru-baru ini saya dapat dari Kairo, Duta Besar Kairo. Alhamdulillah mereka bikin seragam dengan tenun pagatan. Bagus sekali ya, sudah sangat luar biasa ya. Ada ini bukan sesuatu yang instan ya teman-teman, bahwasanya setiap proses, setiap hal seperti halnya tenun tidak perlu menjalin sebuah proses yang dilakukan oleh Bapak Abdul Aziz ini ya salah satunya. Dan tentunya ini membawa efek baik untuk masyarakat, untuk pemerintah daerah, bahwasanya produk dan kekhasan tanah Bumbu ini bisa dikenal, sehingga tanah Bumbu dikenal tidak hanya dari segi nelayannya, kemudian daerahnya yang memang heterogen, kemudian berbagai wisata yang ada di sini, tapi secara memilih tenun khas dari Pagatan. Baiklah, nanti kita akan melihat bagaimana prosesnya, cara pembuatan tenun gedok ya. Tenun gedok itu adalah tenun yang memang manual ya, yang manual, yang biasanya menggunakan lesehan gitu ya. Lesehan. Kemudian ini adalah di samping kita juga ada namanya tenun ATBM. Alat tenun teknologi mesin. Nah, sahabat sononnya dimanapun Anda berada, nah teman-teman, ini adalah alat yang dimaksud Bapak tadi. Ini adalah mesin tenun ATBM ya, yang menggunakan peralatan yang tidak manual lagi seperti yang sebelumnya.
ini prosesnya Bu memasukkan benang satu persatu nih. Makanya saya bilang tadi, tenon itu kan memberikan kita juga prosesnya. Satu persatu dipilih, satu-satu masukkan, satu persatu. Nah kebetulan mereka ini anak-anak yang saya sebutkan tadi, anak-anak yang pertama yang lulus SD, kadang sudah nggak mau melanjutkan lagi, kita coba. Dan rata-rata hampir 50% mereka ada yang nggak punya bapak, ada juga yang nggak punya ibu. Nah, kami rekrut, bukan kami rekrut sebagai karyawan, tetapi akan kami coba membina mereka, saya anggap anak saya sendiri, supaya mereka mempunyai bekal ilmu kelak begitu sudah dewasa, mereka ada keterampilan, ada yang dijualnya. Karena kedepannya kan bukan tidak mungkin tambang ini kan habis, makanya kita coba merekrut mereka supaya mempunyai keahlian-keahlian di bidang kewirausahaan kayak itu Bu. Luar biasa Pak ya. Iya, ya. Dan ini untuk memasukkan sebuah benang ini perlu ketelitian tentunya Pak ya? Iya, kalau kita salah bisa kan karena ada pasangannya. Makanya kita hidup itu kan ada pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada siang ada malam. Ini pun ya juga kalau salah pasangannya dia nggak bakalan gitu. Stiker, ini prosesnya begitu kita dorong, ini kan ada ini akan diangkat sama ini. Nah akan mendorong seperti itu, tarik sepertinya. Nah akan mendorong seperti itu, terlempar ke sini. Begitu diinjak sebelah. Halo, nama saya Muhammad Mulyuddin. Saya SD dia melanjutkan sekolah. Saya ikut pelatihan tenun Salma Pagatan. Saya sekitar 15 tahun. Manfaat saya mengikuti pelatihan tenun, dapat ilmu juga bagaimana caranya menenun, dapat penghasilan, bantu orang tua juga. Terima kasih kepada Bapak Ajis dan telah mengajari kami bagaimana caranya menenun selama kurang 15 hari. Terima kasih Pak Ajis. Dan jangan lupa subscribe di Mamamnya channel. Terima kasih teman-teman. Nah ini kursinya, ini yang dimotif, yang gedok ini nah. Ini motifnya Bu. Dimasukkanlah ada yang 1 juta, ada yang 800, tergantung kualitas benangnya. Ada yang 2 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 6 juta. Variasi harga ini tergantung dari benang ya Pak? Tergantung dari benang. Kalau ini dibalik lainnya motifnya juga. Ini makanya namanya ikat kursi. Kalau tadi itu ikat pakan. Ini namanya ikat kursi. Jadi ini motif yang di bawah lah. Nah, sudah. Lewat jamnya. Biasanya kan setengah 12 sudah kan nih. Ada kejadian. Tenunnya sudah dibukukan Pak ya? Ya, sudah dibukukan. Kita lihat ini. Apakah ini bisa jual belikan Pak? Kalau sepengetahuan saya kurang tahu sih, cuman coba kalau memang ada minat yang mungkin bisa menghubungi beliau. Jadi bisa itu. Karena kami semua penenun cuma dikasih aja semua. Ini adalah buku hasil penelitian ya, penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Hidayat. Ya, Sri Hidayat ini adalah salah satu seniman yang yang mengangkat tenun Pagatan ke arah internasional. Ini ya. Ini adalah profil dari Pagatan. Ini profil Pagatan ya Pak? Iya, tenun Pagatan. Motif. Nah ini pewarnaan, proses pewarnaan. Kebetulan memang dulu masih pewarnaan, bukan pewarnaan alam, tapi sekarang sudah mulai kita coba membuat dari pewarnaan alam. Meskipun memang kita harus membanyak mengedukasi bagaimana pewarnaan alam itu orang lebih suka, begitu aja. Nah ini benangnya, jenis-jenis benangnya. Ya. Nah ini pembongkaran pakannya,
pembongkaran pakan hasil tenun gedoknya ini sarung, ini yang sarung. Nah ini hasilnya. Ini sudah ada filosofinya sendiri-sendiri, sudah tinggal anu lagi gitu. Semuanya tenun yang ada itu pasti ada filosofinya. Ini motif batu alam, batu karang. Ini ada yang bisa dibikin dompet Pak ya? Sudah banyak Bu, tas ada di dalam. Nah ini namanya tenun pelangi karena motifnya memang kayak buah. Nah sahabat Mamma Mia dimanapun Anda berada, ini adalah butik dari tenun Salmah Pagatan. Nah di sini disediakan berbagai motif tenun yang sudah jadi ya. Di sini dijual perbungkus seperti ini dengan harga yang bervariatif. Selain menyediakan berbagai macam tenun, di sini juga ada yang sudah jadi ya teman-teman. Nah ini ada pasangan ya, seperti outer gitu. Ini adalah cowoknya beserta sarung. Dia berbagai macam pakaian yang sudah jadi, yang sudah dikombinasi dengan kain yang lainnya ya. Untuk harga ini berapa ya Pak? Dibanderol per pakaiannya nih? Kalau pakaiannya macam-macam Bu. Kalau yang ini bandrolnya 500, 500, 500, 500. Ini 300, 300, ini 150. Demikian kunjungan Mamma Mia Channel di salah satu rumah tenun di Pagatan, yakni di Tenun Salama. Nah, untuk kalian pencinta budaya lokal, jangan lupa untuk memiliki tenun Pagatan. Dari Mamma Mia Channel mengabarkan dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.